Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, kita kembali pada virtual cloud pada pertemuan yang ke-6 pada perkuliahan cloud computing. Jangan lupa like and subscribe-nya supaya bisa lebih baik lagi dalam memberikan penyampaian yang lebih jelas dan detail. Virtualisasi cloud. Jadi virtualisasi ini merupakan upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Jadi kalau kita kemarin langsung mengarah ke cloud, kita sekarang adalah kembali lagi pada lebih awalnya lagi, adalah virtualisasi cloud. Jadi upaya untuk menghasilkan suatu bentuk virtual dari sesuatu yang bersifat fisik. Hal ini bisa berupa perangkat penyimpanan data maupun sistem operasi, termasuk juga pembuatan sumber daya tunggal seperti server. Jenis virtualisasi pun juga banyak, ada perangkat keras, perangkat lunak, jaringan, data, dan memori. Jadi istilah virtualisasi ini ternyata sudah dipakai sejak tahun 1960-an, ketika ayah saya mungkin masih baru lahir, gitu ya. Itu sudah ada istilah virtualisasi. Namun karena teknologi cloud belum booming seperti yang sekarang ini, maka istilah ini pun juga dikenal kala itu tidak terlalu besar, ya. Jadi dia tidak terkenal dulunya itu memang. Karena sekarang memang eranya sudah modern, milenial, abad 20, ini juga sudah mulai kenal untuk virtualisasi. Nah, sebenarnya manfaatnya ini apa, virtualisasi ini? Kalau kita lihat yang pertama, ini efisiensi biaya untuk hardware dengan adanya virtualisasi yang terwujud. Ini Anda bisa menyimpan lebih banyak data tanpa harus menambah jumlah hardware. Biaya yang harus Anda keluarkan untuk membeli hardware baru dapat ditekan. Ini bayangkan ya, kalau Anda ini belinya server, bentuk virtualnya server. Kayak server Stikom, ini yang paling murah ini sekitar 15 juta sampai 30 juta server murah standar. Nah, ketika Anda membuat atau beralih ke cloud, apakah saya harus mengeluarkan itu? Belum tentu. Sebenarnya ini ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Hanya saja saya rasa memang bentuk virtual ini memang bisa lebih menekan efisiensi biaya, gitu ya. Jadi kenapa bisa menekan? Karena kalau kita lihat harga server mahal untuk virtualisasi, misal kita melakukan penyewaan paling hanya sekitar 2 juta sampai 3 juta per tahun. Berarti 10 tahun sekitar 30 juta. Padahal kalau umur server lebih dari 5 tahun itu sudah dikatakan kurang efektif. Ini adalah hal-hal yang perlu bisa kita hitung. Makanya ini bisa menekan tingkat pembiayaan secara hardware. Tak perlu khawatir mengenai backup selanjutnya, karena memang sudah di backup, ada penggantinya langsung. Jadi ketika ada satu mati, maka otomatis langsung bisa digantikan dengan disk lainnya. Ini adalah kelebihan dari virtualisasi atau penyedia layanannya. Kemudian juga virtualisasi memudahkan Anda dalam menyimpan data karena memungkinkan Anda untuk melakukan backup secara berkala. Jadi backup itu kadang bisa dilakukan otomatis juga di virtualisasi. Tinggal bagaimana Anda melakukan settingan. Ruangan tidak mudah panas. Ruangan nggak mudah panas. Kenapa? Karena tidak banyak hardware. Misal di Stikom ini servernya satu, tapi ternyata kita punya cloud yang lebih besar dari server di Stikom. Berarti kan otomatis tidak mudah panas juga ruangannya, karena ruangan yang memiliki banyak hardware otomatis juga sedikit lebih panas, gitu ya, pastinya. Itu hal yang perlu dipertimbangkan. Nah, manfaatnya sudah pasti ya tadi, menekan pembiayaan, meningkatkan efisiensi IT. Jadi IT itu nggak usah terlalu banyak ngurusi di software. Di hardware dasarnya ini dia sudah langsung fokus pada software atau apa saja yang akan dilakukan.
dan juga bisa meminimalisir adanya waktu yang terbuang ketika ada perbaikan. Dan pastinya proofnya aplikasi bisa tersedia dengan mudah dan cepat. Kalau kita lihat sini ada konsep dasar virtualisasi. OS. Sebelumnya kan seperti itu. Ada misal PC1, PC2, PC3. Ketika ada virtualisasi, ini yang diambil adalah satu hardware bisa menyimpan 3 OS. Berarti hardware satu ini memang hardware yang spesial karena dia besar, bisa menampung 3. Nah, itu adalah layanan yang disediakan oleh penyedia layanan dan dia menyewakan masing-masing per OS ini. Nantinya bisa jadi seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi contoh komputer virtualisasi, ini ada server. Ini mulai dari perspektif akses, manajemen, server fisik tunggal dapat menjadi beberapa server yang biasa disebut dengan virtual server atau virtual machine. Jadi desktop ini mirip dengan virtualisasi server. Virtualisasi desktop memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi desktop, Mac, Microsoft, Windows di dalam komputer yang sama. Jadi contohnya ya, kalau di server kita menggunakan virtual machine dan ada juga desktop ya. Nah, kemudian kalau kita lanjut, ini ada storage. Storage ini tempat penyimpanan fisik, ini juga dapat terlihat menjadi beberapa driver virtual yang sudah kita lihat sekarang ya. Storage ini ya Google seperti sudah analisa kemarin, ada Google Drive, OneDrive, macam halnya. Ini storage bentuk virtual gitu ya. Yang sebenarnya drivernya ini bisa jadi satu namun dibagi menjadi banyak gitu ya. Ada banyak akun. Kemudian juga ada aplikasi. Saat memvirtualisasi, aplikasi yang ditulis untuk sebuah lingkungan sistem operasi dapat dijalankan di lingkungan operasi yang lain untuk meningkatkan kecocokan aplikasi dan pengelolaan. Dan ada juga network, Ethernet, fisiknya pun ada, dan juga mendukung beberapa alamat MAC, media access control untuk membuat switch virtual. Jadi ketika ada Ethernet fisik switch yang nyata, maka otomatis bisa dibuat untuk virtual. Nah, teknologi virtualisasi ini kita harus melakukan konsolidasi server, menghemat resource sesuai kebutuhan pastinya ya, mengurangi jumlah server, mengurangi biaya listrik. Jadi istinya kita nyewa ya wis enak wis, kita nggak mikirin listriknya, nggak mikirin maintenance-nya. Kemudian juga layanannya ini uptime selalu up to date, meningkatkan availability. Kemudian manajemen backup restore, punya lingkungan development untuk coba-coba atau testing lab sudah disediakan juga, memiliki akses resource yang lebih besar karena memang menggunakan resource milik pihak ketiga. Cloud ini yang paling enak. Apa kita harus menggunakan clouding? Apa kita harus beralih ke cloud atau ke bentuk virtual dari cloud? Nah, kemudian pada komponen virtualisasi ini, kalau kita lihat ini biasanya ada komputer, CPU, memori, prosesor, RAM, storage, hard disk, network, connection. Kita lihat ini CPU ini yang melakukan proses, memori, ini RAM-nya, storage-nya, hard disk, network, connection. Ini yang dibentuk sebuah virtualisasi. Kemudian juga tipenya pun dibagi menjadi 5. Ada emulasi hardware, full virtualisasi, parallel virtualization, native, container. Karakteristiknya melakukan emulasi di level CPU. Jadi emulasinya ini levelnya CPU, relatif lebih lambat. Contohnya adalah game. Kita perlu mencontohkan juga ya. Machine di game, host hardware. Jadi aplikasi-aplikasi ini ada hostnya, ada hardwarenya. Dia mainnya pada level CPU, di CPU lebih dalam. Dan yang kedua ada full virtualization, ada hypervisornya.
ini melakukan emulasi hardware melalui host OS. Jadi melalui OS-nya ini tadi dilakukan hypervisor untuk menjadikan hardware bentuk virtual. Gitu ya. CPU arsitektur di GAS mengikuti host OS. Jadi dia sudah langsung jadi satu dengan hostnya. Ada hostnya istilahnya. Ada GUIS-nya. GUIS ini apa? GUIS ini ada istilahnya apa? Tamu ya. Jadi kalau ada host ini sebagai utamanya, penyedia layanan utama. Nah ini tamu-tamunya bentuk virtualnya ini banyak. 1, HP2, HP3, 4, 5, 6 banyak. Satu host itu ya. Sebagai contoh VMware Workstation VirtualBox ya. VirtualBox ini kalau saya membuat mungkin ada yang sudah mencoba juga, ada yang belum barangkali ya. Kalau saya membuat VirtualBox maka otomatis halaman Windows saya bisa saya kasih bisa Windows, Linux, Ubuntu, CentOS, Windows 7, Windows XP, lain halnya. Berarti ada host OS nya. Ini ada banyak GUIS-nya. Kita sebagai GUIS-nya. Yang kita buat ini GUIS-nya di dalam VirtualBox maupun VMware-nya. Kemudian juga ada para virtualization. Lebih cepat ini dari virtual host, membutuhkan modifikasi di level kernel host. Ya, jadi ada desain server. Ini mungkin bisa dicoba juga nanti. Kemudian juga ada jenis tipenya ini ada native virtualization, menggunakan fitur dari hardware atau Intel ya, dari AMD ataupun Intel, virtualisasi layernya. Kemudian hypervisor langsung berkomunikasi dengan hardware. Jadi hypervisornya ini komunikasinya langsung ke hardwarenya, bukan ke GAS hostnya lagi. Ada ESXi KVM Hyper-V. Dia koneksi operasi sistem ini koneksi ke prosesor RAM ini prosesor RAM ini. Makanya ketika Anda membuat virtualisasi kayak VirtualBox, Hyper-V dan macam lain halnya, ini speknya memang agak besar. Supaya enak itu sebenarnya agak besar, minimal RAM minimal ya 8 lah. Kemudian minimal tadi kayak bukan servis ya. Kemudian juga prosesornya agak besar juga, minimal Core i7 lah atau Core i5 lah, namun dengan GHz yang besar. Ini berpengaruh juga. Kemudian juga hard disk pastinya harus lebih besar. Kemudian jenis dan tipe virtualisasi ini ada lagi kontainer, jadi berjalan di atas operasi sistem. Ini ada hardware sudah terhubung ini, kemudian hostnya ini ya operasi sistem. Kita tinggal menggunakan aplikasinya dan kontainernya, kontainer manager dan kontainer plus aplikasi. Share channel dengan host OS. Ada OpenVZ, LXZ, Docker. Harus dicoba juga nanti ya, wajibnya. Kemudian kalau hypervisor and container ini kalau kita lihat perbedaannya, ini aplikasi binary GAS tipe hypervisor 1 hardware, dan juga tipe hypervisor 2 ini ada hostnya, dia berada di dalam hostnya, kontrol hostnya. Kalau ini dia langsung ini ke hardware, ini ke kontrol hostnya. Kemudian kalau ke satunya, kontainer satunya, ini dia langsung Docker, Linux, server, hardware ya, ada mesin Docker engine masuk dalam kontainer. Kemudian juga kalau kita lihat virtualisasi secara desktop, ini kalau kita lihat VMware infrastruktur sentral desktopnya ini ada banyak ini. Nah kemudian dibagi VMware Manager, terminal server, physical PC, web PC, kemudian ada klien, dan juga ada Microsoft Active Directory, ada komposernya, cukup konkret. Dan kalau kita lihat juga perbedaannya, ada proprietary vs open source. Kalau kita VMware ini berbayar, Xen server ini berbayar, tapi kemungkinan harusnya ada yang gratis atau ada gratisnya lah ya. Sama halnya dengan Microsoft Azure kemarin, saya coba masuk gratis itu. Dan juga ada open source-nya OpenStack, OpenNebula, dan KVM. Ini kalau pengennya open source gratis itu ya.
Nah, kemudian juga teknologi virtualisasi. Kalau kita lihat ini ada realisasi bisnis, Cellmeter, Hale ya. Ini perbandingannya ya, OpenStack-nya. Nova Network, kalau ini pakai VDS sama BSS. Dan juga ini ada block storage-nya sama. Keystone juga sama. Hanya saja strukturnya yang berbeda serta namanya juga. Nah, untuk tugasnya nggak perlu repot-repot, jadi berdasarkan tipe dari virtualisasi yang sudah disebutkan. Coba saya ingin Anda menganalisa kembali virtualisasi Microsoft Azure. Daftar dan jelaskan apa saja yang ada di dalam Microsoft Azure. Daftar usaha pakai PM yang mungkin ada tulisannya Visa, meskipun nanti satu akun di per kelompok nggak masalah lah nanti ya. Harapannya ini adalah tugas kelompok yang bisa didiskusikan, dianalisa, didiskusikan, kemudian didiskusikan dalam bentuk resume ya, bisa resume atau video, tapi resume saja ya. Iya, pastinya ada tahapan-tahapannya. Anda harus bisa menjelaskan lebih detail apa yang ada di dalam Microsoft Azure. Seperti itu, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa minggu depan. Maaf kalau ada hal yang kurang berkenan di hati Anda. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.